to our God. Halo anak-anak yang hebat. Ingat ya, Natal tahun 2019 latihan kita sukacita banget. Tapi Natal tahun ini kita tetap semangat dan sukacita bersama Yesus di rumah saja. Jadi yuk, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Kami boleh beribadah bersama lewat online. Berkati guru kami sekolah minggu supaya mampu mendidik kami semakin takut kepada Tuhan. Berkati teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan sembuhkan supaya mampu beribadah bersama kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ada corona, jangan takut. Ada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan.
walau kadang penuh dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pemasmurlah Berjumpa lagi dengan Deren. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Oke teman-teman, siap? Ready? Go! Pahlawan kecil, Yesus panglamaku, Tuhan mimpikan kita. Siapa pahlawan kita tidak ada. Yesus panglamaku, Tuhan mimpikan kita. Siapa pahlawan kita tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglamaku, Tuhan mimpikan kita. Siapa pahlawan kita tidak ada. Yesus panglamaku, Tuhan mimpikan kita. Siapa kita. Halo Shalom, pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan Yesus. Besok kita memperingati tanggal 10 November Hari Pahlawan Bangsa Indonesia. Bunda ada lihat itu ada patung di belakang. Itu adalah patung Supriyadi sayang yang di tengah-tengah. Siapa ya Supriyadi? Dia adalah pahlawannya Kota Blitar, pahlawan pemberontakan PETA di Blitar. PETA itu pembela tanah air anak-anakku. Ingat ya, pahlawan dari Kota Blitar namanya Supriyadi dan patungnya ada di tengah. Halo anak-anakku sekolah minggu CKI Mahanaim kelas kecil dari kelas bayi sampai kelas TKB. Bunda senang sekali bertemu dengan kalian. Pastinya sehat bersama Yesus kita tetap kuat. Amin. Amin. Pinter.
Nah, ingat kan Raja Israel yang pertama yang dipilih oleh orang Israel? Bunda Eka sudah bercerita minggu kemarin. Raja siapa? Betul, Saul. Raja Israel adalah raja, namanya Raja Saul. Tapi ada loh orang-orang yang gak suka sama orang Israel. Siapa ya yang gak suka sama orang Israel? Oh, dia adalah Raja Nahas, orang Amon. Mereka berpikir nih, orang Israel kok makin besar ya, makin hebat ya. Kita harus serang orang Israel. Tapi yang kita serang kotanya dulu, kota Yabes namanya. Kemudian orang-orang Raja Nahas, orang Amon mulai berpikir, gimana kita supaya bisa ambil kota Yabes? Malam-malam mulailah orang-orang Yabes tidur. Tiba-tiba Raja Nahas bersama seluruh orang-orang Amon itu nyerbu perkemahan orang-orang Yabes. Kira-kira gimana coba? Begitu bangun, yang dilihat, wah, semua kotanya udah dikelilingi oleh orang-orang Amon, musuh mereka. Mereka nggak bisa dong melawan. Oh, mereka sudah nggak siap apapun, anakku. Kemudian orang Yabes bilang, Tuan Raja Nahas, jangan dong kami dibunuh ya, tolong. Kita berdamai ya. Lalu Raja Nahas bilang, baik, kita berdamai. Kota itu, kotamu, kota Yabes akan kumiliki. Dan mata kalian semua orang Yabes, mata kanannya aku ambil. Aduh Tuan, tolong jangan Tuan. Lalu orang Yabes bilang, Raja Nahas, berilah kami waktu 7 hari saja, minta mohon bantuan. Kemudian Raja Nahas bilang, baik. Raja Nahas berpikir nih, mana mungkin mereka ditolong. Silakan minta bantuan. Kemudian orang Yabes diberi waktu 7 hari, anakku, 7 hari untuk bisa membela diri. Kemudian orang Yabes ingat, oh, di Israel ada raja kan yang baru dipilih, Raja Saul. Lalu bilang, ayo pergi kita ke tempatnya Saul. Mereka pergi, nyebrang dulu sungai Yordan loh anak-anak. Dan akhirnya mereka menangis. Oh, kami bakal nggak punya tempat. Oh, mata kami akan diambil satu. Saul baru pulang dari ladang loh. Karena Saul belum punya kerajaan, anakku. Belum duduk di takhta ya. Masih diminyaki akan menjadi raja. Waktu Saul melihat orang-orang pada nangis, Saul tanya, loh, ada apa kalian menangis? Ada apa kalian menangis? Orang Yabes bilang, Tuan, kota kami akan diambil. Mata kami juga akan diambil, mata kanan kami. Aduh Tuan, tolong kami Tuan. Raja Saul langsung getem-getem, anakku, getem-getem mereka. Kemudian mereka bilang, Raja Saul bilang, besok kita akan lawan mereka. Jangan takut, nggak boleh anak-anak Tuhan, anak Israel dihancurkan. Tiba-tiba roh Allah masuk di dalam tubuhnya Saul. Dia menjadi orang yang perkasa karena roh Allah. Dia adalah orang yang kuat karena roh Allah. Akhirnya, bagaimana caranya ngepung orang-orang Amon? Raja Saul kemudian pergi keliling kota Israel. Dipotong-potong itu anakku lembu yang dibawa oleh Saul. Lalu bilang, hai orang Israel, kalau teman kita diserang, bagaimana kita harus melakukannya? Harus apa? Kita harus bela. Siapa yang
ikut saya. Dan ada Nabi Samuel juga ikut dengan Saul anakku ya. Nabi Samuel itu juga yang menolong memimpin bangsa Israel. Kalau tidak ikut aku, lembu ya kalian bakal sama nasibnya. Dipotong-potong, katanya begitu loh anak-anakku. Akhirnya mereka pada datang semua ngumpul. Dan mereka bilang, kami siap melawan musuh Israel. Dihitung oleh Saul anakku. Ada 300.000. Siap kita tempur. Lalu Raja Saul bilang kepada orang Yabes, besok sebelum matahari terbit kita akan serang orang-orang Amon itu. Bilang ya sama orang Amon ya. Akhirnya mereka pulang. Malam itu Raja Saul mulai mengelilingi kemah orang-orang Amon. Mulai mengepung anakku. Kemudian orang Yabes ketemu nih sama orang Amon. Orang Yabesnya bohong. Bilang begini loh. Tuan, kami menyerah. Biarlah kota kami, kota Yabes. Silahkan Tuan ambil. Ngomong begitu ya orang Yabesnya. Akhirnya, betul. Malam itu juga Saul dan teman-temannya datang. Saul bilang begini, kita bagi 3. Oke, kita bagi 3. Kita serang perkemahan orang-orang Amon. Setelah mencari bagi 3 anak-anakku, akhirnya mereka langsung nyerang orang-orang Amon yang sedang tidur loh. Itu sedang tidur juga malam itu. Mereka gagapan, aduh kita diserang juga. Aduh kita diserang. Akhirnya mereka lari. Karena mereka lari, akhirnya orang Yabes, hore, kota kami nggak jadi diambil. Hore, mata kami tidak jadi diambil. Hore, tepuk tangan untuk Raja Saul. Dan tentaranya menolong orang Yabes. Dahsyat karena Allah tidak mau orang-orang Israel umatnya dihabisi oleh musuh. Itulah roh Allah yang ada dalam Saul menolong orang-orang Yabes. Akhirnya orang-orang Yabes bersama Nabi Samuel pergi ke Gilgal untuk meresmikan Saul sebagai Raja Israel. Mereka pergi semua bawa korban persembahan dan Raja Saul menjadi resmi Raja Israel. Seru gak nih teman anak-anakku? Ya, di sini artinya kalian kalau ada teman yang diserang oleh teman lain, mungkin diolok-olok, dibully, dibela ya anakku. Bilang begini sama teman yang suka ngolok-ngolok, nggak boleh ngolok-ngolok dong. Ini teman kita, kamu dan saya kan ciptaan Tuhan, semuanya bagus-bagus. Gitu ya anakku ya. Kalau ada temannya yang sedang susah, ditolong anakku. Seperti Saul melihat yang orang Yabes nangis, Saul menolong. Kalian juga gitu anakku. Dilihat temannya ada yang nangis, ditanya ya, kenapa teman? Kenapa menangis? Kemudian dibujuk supaya jangan menangis lagi, dihibur. Itulah sudah menjadi orang-orang hebat. Bisa menjadi pahlawan untuk temannya, belajar menjadi pahlawan iman untuk temannya. Amin. Siapa yang mau jadi pahlawan temannya untuk temannya? Angkat tangan. Ayo, tiru Bunda. Aku mau menjadi pahlawan temanku. Bagus. Rohku ada dalam aku. Bagus. Aku mau menolong temanku yang susah. Bagus. Yes. Halo El kelas bayi dan teman-temannya sekelas. Halo Keiko kelas balita dan temannya sekelas. Halo Darren kelas TKA dan teman sekelasnya. Halo juga siapa ya? Yang kelas TKB itu siapa tuh? Darren juga ya, dan namanya Darren juga ya. Yang kelas TKB juga.
bilang berkata begini, aku anak hebat, suka menolong. Ya. Yes, 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 yes. Teman-teman yang perkasa, hari ini kita akan menghafalkan Zakaria 4 ayat 6 dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Hore, Roh Tuhan ada di dalam kita. Hore, semangat, semangat. Teman-teman, mari kita berdoa. Ayo, Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang menjadi pahlawan iman. Kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang suka berdamai dan gak suka bertengkar. Dalam nama Yesus, Allah-Mu yang hebat. Haleluya. Salam Amin. adik-adik, hari ini aktivitasnya membuat huruf dari kertas. Kalian siapkan buku gambar, kertas warna, gunting, dan pensil. Kita mulai dari membuat hurufnya. Lalu gunting. Adik, untuk para orang tua, bantu adik-adik dan adik-adik tinggal menempelkannya di buku gambar. Semangat ya, God bless you. Anak-anak, kita akan belajar taat ya. Lipat tangan, tutup mata kalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengar tentang Saul menolong orang-orang Yabes. Dia adalah pahlawan orang Yabes. Kami juga akan menjadi pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan Yesus, yang suka menolong orang lain, yang suka menolong teman lah kalau lagi sedih. Kami juga menolong teman kalau teman kami sedang susah. Jadikan kami anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Tolong juga teman-teman kami yang susah, teman-teman kami yang sedih, agar mereka diberi kekuatan, penghiburan. Dalam nama Yesus, jadikan kami pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan Yesus. Oh ya Tuhan Yesus, tolong juga untuk teman-teman kami yang suka mengolok-olok, yang suka membuat teman kami sedih, yang suka membuat teman kami menangis. Jadikanlah mereka anak-anak baik, ya, anak-anak yang penuh cinta seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kota Blitar, berkati juga bangsa kami. Terima kasih bangsa kami maju bersama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan teman-teman kami sekolah minggu agar mereka tetap sehat, menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Jadilah anak-anak yang baik, anak yang pintar, sehat, kuat, perkasa, menjadi berkat, menjadi pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan Yesus Kristus. Otoritas dari surga turun untuk kita semua.
cinta kasih dari Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus yang selalu setia menolong kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan anakku, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Aku kuat, aku perkasa, aku hebat. Bersama Tuhan Yesus, aku bisa. Oh ya, pesan Bunda, jangan lupa renungan ya. Setiap hari renungan. Semua yang kalian baca dan kalian imani dalam renungan pasti terjadi. Imani, renungan itu memberkati iman kalian sekarang sampai selama-lamanya. Oke, siap? Yes, Bunda percaya kalian anak-anak yang setia di dalam nama Yesus. God bless you. Sampai ketemu ya. Halo teman-teman Keiko kelas kecil, Mama bersyukur menerima roti hidup untuk Keiko yang masih sangat kecil. Ini berguna untuk iman Keiko ke depannya nanti, dan pastinya juga untuk semua teman-teman sekolah minggunya Keiko. Terima kasih bunda-bunda dan juga kakak-kakak yang sudah membagikan renungan untuk anak-anak kami. Tuhan memberkati. Nah, sekarang Mama Keiko mau membacakan renungan harian tanggal 21 Oktober dari Bunda Adi. Temanya mendapatkan hidup. Terambil dari Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Shalom semuanya, selamat pagi putri dan pangeran Kristus. Kita mendengarkan firman ya. Anak-anak, ada seorang dokter memberi nasihat kepada seorang bapak yang datang untuk berobat. Bapak kalau mau umur panjang harus mengikuti nasihat saya. Tidak boleh makan makanan yang tidak sehat. Jangan makan makanan fast food, makan makanan yang tidak sehat. Memang enak, rasanya dikecap pun enak, dirasa juga enak. Tetapi itu membuat Bapak cepat mati. Bapak tadi bertanya, apa saja makanan yang sehat dokter yang harus saya makan? Dokter tadi menjelaskan sayur mayur, buah-buahan, dan ikan. Si Bapak tadi merenung sejenak. Perasaan takut terlihat di wajahnya. Anak-anak, Bapak di atas tadi tidak tahu makanan apa yang sehat atau tidak baik untuk tubuhnya. Demikian pula manusia yang jatuh dalam dosa. Ia tidak bisa memahami bagaimana cara memiliki hidup yang kekal. Manusia cenderung merasa, berpikir, dan bertindak menurut kehendaknya sendiri. Padahal ini bisa menyeret mereka pada kebinasaan neraka yang kekal. Tetapi Yesus datang ke bumi, memberikan contoh kepada kita, memberi teladan yang baik dan memberikan jalan yang percaya kepadanya tidak binasa. Aplikasinya, Yesus adalah jalan kehidupan dan memberi kehidupan supaya anak-anak tetap hidup. Motivasinya, Yesus hidup di hatiku, Yesus hidup di hatiku, Yesus hidup di hatiku. Yes, 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 yes. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan masuk dalam hati kami, masuk dalam hati Keiko, juga untuk semua anak teman-teman Keiko, supaya Tuhan Yesus tinggal di dalam hati Keiko selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.